Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jadi hari ini kita sudah mulai daring atau pembelajaran secara online. Baik, Pak Guru sekarang juga sudah di sekolahan. Di sana ada Pak Manto, ada Pak Satam juga. Oke, silahkan untuk disimak video pembelajaran kali ini dengan baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan silahkan untuk bertanya dan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ditunggu sampai jam 4 sore ya, diingat sampai jam 4 sore. Jadi nanti Pak Guru tidak malam-malam koreksi hasil pekerjaannya. Oke. Halo Pak Manto. Halo. Nah, Pak Manto juga lagi bersih-bersih. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Silahkan disimak dengan baik. Juga ada Mbak Tini di sana. Halo Mbak Tini. Tuh Mbak Tini. Ah, ada Mbak Tini juga. Pak Satam ada di sebelah sini. Nih. Halo Pak Satam. Beliau sekarang Pak Guru kelas 3. Kita sudah mulai daring ya Pak ya. Kita mulai pembelajarannya. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan netral atau 0. Ya, ini bilangan 0 disebut bilangan netral karena tidak ada lawannya. Bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tidak terbatas ke kanan. Dan bilangan negatif berada di sebelah kiri bilangan 0 atau bilangan netral, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai tidak terbatas. Jadi bisa kita bilang bahwa bilangan positif adalah lawan dari bilangan negatif. Baik anak-anak, kemudian kita akan belajar cara membaca bilangan positif dan bilangan negatif. Di sini ada contoh negatif 7 dan 7. Bagaimanakah cara membacanya? Tanda negatif pada bilangan 7 dibaca negatif 7. Kemudian pada bilangan positif 7 ini boleh dibaca memakai positif 7 atau 7 saja. Untuk mempermudah anak-anak, maka tanda positifnya tidak usah dibaca. Di sini simbolnya juga tidak ditulis. Yang ditulis hanya simbol negatif saja. Jadi negatif 7. Kemudian yang di sebelah kanan adalah 7. Kita buat contoh yang lain. Bagaimana cara anak-anak untuk membacanya.
Baik anak-anak, di sini ada contoh soal untuk menuliskan lambang bilangannya. Yang nomor 1 ada 24. Kemudian yang kedua negatif 15. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Baik, kita jawab bersama. Yang pertama, 24 itu berarti adalah positif 24. Simbolnya tidak usah ditulis. Kita tinggal menulis lambang bilangan dari 24. Baik, kita tulis 24. 24. Jawabannya seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang negatif 15. Bagaimanakah cara menulisnya? Sudah Pak Guru jelaskan di awal bahwa untuk negatif simbolnya harus dicantumkan atau ditulis. Jadi kita tulis saja negatif 15. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya anak-anak ya. Jika anak-anak masih kurang paham, bisa ditanyakan. Kemudian bagaimana untuk penggunaan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Kita simak bersama-sama. Kita mulai dari penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya kita gunakan adalah di antara lain ada kata maju, menang, di atas permukaan laut, untung, ke kanan, naik. Contohnya adalah sebagai berikut. Maju 5 langkah. Ini berarti positif 5. Adik menang lomba 3 kali. Berarti positif 3. Seekor ikan lumba-lumba melompat 4 meter di atas permukaan laut. Berarti positif 4. Paman mendapat untung 2.000 rupiah. Berarti positif 2.000. Ke kanan kita contohkan misalkan saya bergeser ke kanan 4 langkah. Kemudian naik kita contohkan ayah naik tangga 5 langkah. Bisa. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain dalam bentuk kalimat positif. Kemudian penggunaan kalimat negatif adalah kebalikan dari kalimat positif tadi. Ada mundur, kalah, di bawah permukaan laut, ke kiri, turun, rugi, dan sebagainya. Kita contohkan di sini mundur 5 langkah, berarti negatif 5. Adik kalah lomba 2 kali, berarti negatif 2. Rudi menyelam 6 meter di bawah permukaan air laut, berarti negatif 6. Bibi mengalami kerugian
sebesar Rp15.000. Berarti negatif 15.000. Jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebagai tugas awalnya silakan kerjakan ayo berlatih 1, nomor 1, 2, dan 3 di buku tulisnya masing-masing, karena di lembar kerja siswa tidak muat. Baik, materi selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Anak-anak bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Akan tetapi jika anak-anak sudah memahami, tanpa menggunakan garis bilangan pun bisa menjawab. Kita buat contoh soalnya. Urutkan bilangan negatif 7, 3, 6, negatif 5, negatif 8, 4, 5, negatif 3 dari yang terbesar. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Baik, kita coba untuk mengerjakan contoh soal tadi. Kita lihat pada soalnya ada nilai negatif 7, negatif 5, negatif 8, dan negatif 3. Berarti letaknya ada di sebelah kiri di sini. Otomatis nilainya lebih kecil. Kemudian yang ada di sebelah kanan ada bilangan 3, 6, 4, dan 5. Semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar. Soalnya adalah dari yang terbesar dulu. Kita lihat bilangan yang paling besar, otomatis yang ada di sebelah kanan di sini. Angka yang atau bilangan yang paling besar berapa anak-anak? Coba kita lihat, ada 3, 6, 4, 5. Berarti 6. Jawabannya kita tulis dulu. 6 ya. Ada 6. Otomatis di bawahnya ada 5. Kemudian 4. Kemudian 3. Oke. Bilangan positifnya sudah habis. 6, 5, 4, 3. Kemudian bilangan negatifnya dimulai dari yang paling besar nilainya, otomatis yang ada di sebelah kanan, yaitu negatif 3. Negatif 3. Kemudian negatif 5. Kemudian negatif 7, dan yang terakhir adalah negatif 8. Itu. Semakin besar bilangan negatifnya, ini negatif 3, kemudian negatif 5, negatif 7, negatif 8. Semakin besar bilangan negatifnya, maka semakin kecil. Walaupun bilangannya besar, tapi ini nilainya semakin kecil. Dan semakin kecil bilangan negatifnya, maka semakin besar nilainya. Misalkan ini kan negatif 8 ya, kemudian negatif 7. Ini nilainya semakin besar. Negatif 7 lebih besar daripada negatif 8 karena semakin geser ke kanan. Semakin geser ke kanan itu nilainya semakin besar. Nah, kemudian kalau ini tadi soalnya yang dari yang terbesar, kalau kita balik, urutkan bilangan negatif 7, 3, 6, negatif 5, negatif 8, 4, 5, negatif 3. Dari yang terkecil, kita tinggal balik saja jawabannya, berarti dari negatif 8, negatif 7, negatif 5,
negatif 3, 3, 4, 5, dan yang terakhir adalah 6. Ini nilainya semakin besar. Ini urutan dari yang terkecil. Walaupun ini bilangannya kok 8, tapi negatif. Ini nilainya kecil. Urut ini dari yang terkecil. Begitu anak-anak, sudah jelas ya? Jikalau belum jelas, silakan untuk mengulang kembali video ini dan diamati dan kemudian belajar bersama orang tua. Ditanyakan jika memang belum ada yang kurang paham. Baik anak-anak, sebagai tugas akhir silahkan anak-anak kerjakan Ayo Berlatih 2 nomor 1 dan 2 di buku tulisnya masing-masing atau di lembar kerja siswa. Baik anak-anak, pembelajaran daring kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Nanti jam 4 sore Pak Guru tunggu. Kalau yang hebat, ini juga ada Pak Guru. Halo. Halo. Juga sudah selesai. Selesai Pak? Selesai. Semangat ya, sehat. Semangat, selalu. amin. Oke, kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya besok pagi jam kisaran jam 8 atau jam 9. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.